Kembali kami mengucapkan selamat sore khususnya bagi saudara sekalian di wilayah barat. Selamat tahun baru bagi yang di wilayah timur dan tengah. Kita akan mengikuti renungan khususnya bagi umat-umat Tuhan di wilayah barat. Dan tema kita di tahun ini adalah dipimpin oleh Roh Allah atau led by the Spirit of God. Dan ada 3 subtema untuk 3 wilayah waktu di Indonesia. Di wilayah timur adalah hati yang baru atau new heart, di wilayah tengah merdeka atau freedom, dan di wilayah barat adalah anak-anak Allah atau children of God. Karena mari kita masuk ke pekabaran renungan tutup tahun dan buka tahun wilayah barat dengan judul anak-anak Allah. Mari kita baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang Israel membanggakan diri sebagai Israel, bahkan sampai sekarang. Kalau mereka menyatakan diri Israel itu sepertinya segala sesuatu teristimewa. Mereka merasa mereka lah anak-anak Allah. Dan bahkan jika saudara ikuti berita-berita, mereka mempunyai program untuk membawa kembali orang-orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Israel. Mereka sediakan transportasi khusus untuk itu. Padahal Paulus berkata dalam Roma 9 ayat 6 sampai 8. Roma 9 ayat 6 sampai 8 berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Yang menjadi anak-anak Allah adalah yang berasal dari keturunan yang benar, yaitu keturunan Ishak. Ishak di sini adalah lambang daripada anak perjanjian. Sebab Ishak dijanjikan kepada Abraham dan Sarah, dan Ishak lahir menurut kuasa roh, yaitu rohnya Allah. Kita kembali, agar kita memahami roh yang sama yang bekerja, sebagaimana Allah janjikan dalam buku Yeskiel pasal 36, demikian juga dalam kemerdekaan dalam Kristus, roh sama yang bekerja. Ini kita baca dalam Roma 9, kita mundur Roma 8. Kita baca Roma 8 ayat 14, dan kita lanjutkan ke ayat 15. Tadi kita baca di awal ayat 14, sekarang kita lanjut ke ayat 15. Roma 8 ayat 14 dan 15 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini kita baca di awal tadi. Kita lanjutkan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya, kita dipimpin oleh Roh Allah dan roh tersebut kita terima, dan dengan menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang mana itu? Roh anak Allah tentunya, yang kita sudah baca tadi, sebagaimana dalam Galatia 4 ayat 6. Dan oleh roh anak Allah kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat berseru sebagaimana dia berseru kepada Bapanya. Bapanya Yesus menjadi Bapanya kita. Jadi kita dipimpin oleh roh Allah, yaitu dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita. Karenanya orang Kristen sejati adalah mereka yang lahir dari roh dan yang hidup menurut roh, yaitu rohnya Kristus. Dan mereka itulah yang disebut anak-anak Abraham dan orang Israel sejati. Kenapa penting sekali kita tekankan kata sejati ini? Karena menjadi Israel sejati punya ciri khas. Dan Yesus nyatakan ciri khasnya itu kepada Natanael. Kita baca kesaksian Yesus tentang Natanael dalam Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, Filipus berbicara kepada Natanael, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah ciri khas daripada anak-anak Allah. Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, sebab dalam hidupnya adalah rohnya Yesus yang adalah kebenaran.
Sebab Roma 2 ayat 28 dan 29 berkata, yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini satu hal yang penting bagi kita. Karena kita seringkali berusaha menampakkan prestasi kita, menampakkan ciri khas kita secara lahiriah. Tapi Paulus katakan bukan yang lahiriah yang Allah lihat, tapi yang rohaniah. Inilah makna dipimpin oleh Roh Allah. Sunat kita bukan sunat jasmani, tapi rohani, yaitu oleh menerima rohnya Kristus dalam hati kita. Inilah syarat untuk menjadi anak-anak Allah. Apakah sunat rohani tersebut benar-benar sunatnya Kristus? Paulus yang sama menjelaskan dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Dikatakan, dalam Dia kamu telah disunat, dalam Yesus artinya, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Apakah kuasa Allah itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Rohnya Allah, rohnya Bapa. Oleh rohnya Bapa lah Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bisa baca dalam Roma 8 ayat 11. Jadi, sunat rohani adalah sunat Kristus oleh menerima baptisan baik air dan roh. Baptisan dalam nama Yesus dan menerima kecurahan rohnya Kristus dalam hidup kita. Itulah sunat. Dan bila kita memiliki rohnya Kristus, maka kita adalah milik Dia. Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Bisa lihat pentingnya kita dipimpin oleh roh Allah ini. Dan bila mana kita dipimpin oleh roh Allah, perhatikan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sebab roh Allah kita terima melalui kehadiran roh anaknya. Bapa dalam anak, anak dalam kita. Inilah formula, inilah rumus agar kita menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang menjadi milik Kristuslah yang disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, bagaimana caranya? Dengan menerima rohnya. Karena kalau kita menerima rohnya Kristus, kita milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh menerima roh anak Allah, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Dan inilah yang melayakkan kita menerima janji Allah. Ingat, orang Israel membanggakan secara jasmani, mereka bangsa Israel. Tapi Paulus katakan, oh itu tidak berlaku lagi. Karena sudah ditolak. Yang penting sekarang adalah menjadi Israel rohani. Anak-anak perjanjian, yaitu bukan hasil kerja daging, tapi hasil kerja roh. Lahir oleh roh dan dipimpin oleh roh. Nah, janji apa yang kita layak terima sebagai anak-anak Allah? Janji hidup kekal tentunya. Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, ingat di timur tadi, dengan kita menerima roh Allah, yaitu dengan menerima roh anaknya, kita menerima hati yang baru. Roh kita baru, motif kita baru, hidup kita diubahkan. Dan di tengah tadi, Indonesia bagian tengah, diingatkan kepada kita bila mana kita telah lahir baru, oleh kehadiran roh itu, kita juga dipimpin oleh roh Allah, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita tidak lagi terbeban dengan kita punya standar, atau orang lain punya standar. Tapi kita merdeka dalam Yesus sebab yang mengerjakan penurutan dalam kehidupan kita adalah Kristus itu sendiri. Jasanya dihisapkan kepada kita.
bukan jasa kita. Kita merdeka, tidak terbeban. Bukan berarti kita menurut dalam Yesus, sebagaimana dia menurut kepada Bapanya. Dan itu semua merupakan syarat agar kita menjadi anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah ini adalah anak-anak perjanjian, anak yang menurut kuasa roh, yang disunat oleh roh, yaitu oleh Kristus dalam hati kita. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, sebab yang lalu adalah rugi dan sampah. Tapi sekarang kita hidup dalam Yesus. Kristus yang hidup dalam diri kita. Karenanya Roh Nubuat berkata, dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 149 paragraf 2, yang tidak sudah dengar dalam pekabaran renungan pagi, tapi perlu kita ulang dan tekankan. Dikatakan, Kristus menempatkan keselamatan manusia bukan hanya pada pengakuan iman semata, tetapi pada iman yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Bahwa agama itu bukan hanya pengetahuan, tapi mesti ada melakukan, yaitu melakukan kehendak Allah. Yang diharapkan dari pengikut Kristus adalah perbuatan, bukan hanya perkataan. Karena apa? Karakter dibangun melalui tindakan. Tetapi dalam berbuat, dalam bertindak, bukan karena jasa diri atau kuat kuasa diri. Ini tantangannya. Ini bedanya antara anak daging, anak Hagar, atau anak janji, anak roh, yaitu anak Sarah. Dikatakan oleh Roh Nubuat, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab yang mengerjakan bukan kita, tapi roh itu. Bukan mereka yang hatinya tersentuh oleh roh. Bukan mereka yang sesekali tunduk pada kuasanya. Tapi mereka yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Paulus tadi katakan apa? I die daily. Aku mati setiap hari. Kita bukan sekali-kali mati. Paulus katakan setiap hari aku mati, supaya Kristus yang hidup dalam diri kita. Pekabaran wilayah timur menyatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh roh Allah memiliki hati yang baru, roh yang baru. Pekabaran di wilayah tengah menyatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah orang-orang merdeka. Dan kemerdekaan itulah tanda mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak perjanjian yang lahir bukan oleh daging, tapi oleh roh. Sebab oleh karena kita adalah anak, maka Bapa menyuruh roh anaknya dalam hati kita. Sehingga dapat berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dan mereka yang menjadi anak-anak Allah lah yang menjadi ahli waris bersama Yesus. Inilah pesan kita di tahun 2026 ini. Agar kita semua dipimpin oleh roh Allah. Inilah tema kita. Ini bukan hanya untuk hari ini. Sebagaimana kita memasuki tahun yang baru, dimanapun kita berada, ingatkan satu sama lain untuk hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Oleh kehadiran roh anaknya. Kita belajar mendengar suaranya. Karena Yesus bersuara bukan hanya melalui Alkitab, tapi dia berbicara langsung dalam hati kita. Kita turut kepada kehendaknya, diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Sebab waktunya sudah semakin singkat. Dia datang segera. Adakah dia dapati iman di dunia ini? Selamat tahun baru. Tahun 2026 bagi saudara sekalian di wilayah barat. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan berkumpul, bersekutu dalam ibadah, tutup tahun dan buka tahun pada hari ini. Kami boleh menikmati kebersamaan dari timur, lalu ke tengah, dan sekarang di barat. Pekabaran dipimpin oleh roh Allah adalah tema kami di tahun 2026 ini. Sebab kami percaya Yesus datang segera. Dan kebutuhan kami yang terbesar dan terutama adalah kehadiran Kristus dalam hati kami. Sebab Kristus di dalam kami, itulah pengharapan akan kemuliaan. Dan bila mana Kristus adalah hidup kami, maka kami akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan bila mana kami memiliki roh Kristus dalam hati ini, hati kami diperbaharui, pikiran kami, motif kami, hidup kami berubah. Kami menjadi anak-anak perjanjian, anak yang lahir oleh karena roh, menjadi anak-anak Allah, ahli waris bersama Kristus. Kami menjadi saksimu yang penuh kuasa, dan biarlah di tahun yang baru ini, sebagaimana kami tetap berencana untuk menginjil dan mengabarkan, Tuhan beri kepada kami kemampuan, hikmat, kuasa, sehingga
acara demi acara, program demi program, lebih baik dari tahun sebelumnya, bukan untuk mencari kebanggaan atau pujian, tapi karena kami percaya Yesus bekerja, sebab waktunya sudah semakin singkat. Kami rindu semakin banyak jiwa yang bertobat. Beserta dengan umat-umat Tuhan di wilayah Barat. Banyak daripada kami mempunyai tantangan. Tuhan kiranya campur tangan. Ada cukup banyak aliran di wilayah Barat ini. Tuhan kiranya jamah hati setiap kelompok, setiap aliran, untuk melihat bahwa kebanggaan diri, perbuatan diri tidak ada manfaat. Itu adalah rugi dan sampah. Bila Kristus yang kami tinggikan, kami muliakan. Bila Kristus yang kami jadikan standar dalam hidup ini, mengarahkan umat-umat kepada Dia, dan dialah perubahan demi perubahan dalam hidup kami masing-masing, hanyalah oleh karena pekerjaan Kristus dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan, wilayah Barat cukup luas, cukup banyak, tapi persatuan belum ada. Jadi mulai pekabaran pada pembukaan tahun ini, persatuan semakin kuat di wilayah Barat, di Sumatera, di Jawa. Tuhan karuniakan roh-Mu, sehingga persatuan ini adalah pekerjaan Kristus dalam hati kami. Beserta kami ya Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu 1 tahun yang lalu. Tak terkira boleh kami rasakan berkat-Mu. Dan dialah semakin melimpah Kau karuniakan di tahun yang ini baru ini. Dan semakin giat kami bekerja bagi-Mu. Kami rindu Yesus datang segera. Beserta kami, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.